Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini tanggal berapa nih guys? Tanggal 4 Desember pukul 17 lewat 21 menit. Gua mau bahas jadi hari ini tadinya gue mau bahas ANJT guys, ANJT ya. Tapi ada beberapa teman-teman gua yang DM kemudian membahas soal ini. Membahas soal Pak Prabowo, beliau di Milad Muhammadiyah, ya di Milad Muhammadiyah itu dia eh, mengatakan bahwa saham itu bagi rakyat kecil sama saja dengan judi. Dan di sini akhirnya intinya adalah lu bisa dengarkan sendiri ya videonya di sini. Ya, lu bisa dengarkan dari menit kedua, kalau gua nggak salah dari menit kedua. Nah, akhirnya di sini timbullah banyak perdebatan, ya, banyak perdebatan. Kayak ini berdebat, kemudian Bursa Efek Indonesia pun akhirnya memberikan tanggapan dan sebagainya dan sebagainya. Tapi gua hanya mau bahas dan berpendapat ya dari sisi gua. Karena gini guys, beliau Pak Prabowo itu menyampaikan bahwa saham berjudi, kata kuncinya lu perhatikan, rakyat kecil stres bandar. Ya guys, lu perhatikan kata kuncinya. Terus terang dengan ada gua termasuk orang yang setuju dengan Pak Prabowo 100%. Gue 100% setuju dengan Pak Prabowo karena kenapa? Banyak masyarakat kita Indonesia nih ya. Nih gue kasih tahu sama lu ya. Yang memperlakukan saham itu sebagai sebuah ajang perjudian. Serius. Gue termasuk yang 100% sesuai dengan Pak Prabowo bahwa alasannya ini 100% setuju ya, 100% setuju karena masih banyak masyarakat kita yang memperlakukan saham itu sebagai sebuah ajang perjudian. Nah, ini nih lu perhatikan nih, guys. Nah, sekarang gue mau bahas satu-satu ya. Jadi ini karena ramai ya gue bahas yang ramai-ramai aja. Contoh nih ya guys ya, contoh gue kasih tahu sama lu. Waktu Goto, ini gue langsung sebut aja sahamnya nih ya. Waktu Goto listing di Bursa Efek kita, itu harga Goto ada di angka 300, sekitar 360-an atau 300, anggap aja 350 ya. 350 perak per lembar. Ya. Kemudian akhirnya banyak orang-orang yang membeli saham Goto hanya karena banyak yang membicarakan tanpa mengetahui bahwa Goto itu sebenarnya, nah ini Goto Goto listing nih guys. Tanpa mengetahui bahwa si Goto itu menderita kerugian yang cukup parah. Waktu itu kerugiannya lebih dari 10 triliun. Nah, banyak orang yang nggak paham dengan ini. Akhirnya dia beli saham Goto berharap harga sahamnya itu naik dari 350 bisa jadi 400, bisa jadi 500. Logika dasar, bagaimana mungkin lu membeli saham yang berharga 350 perak per lembar, tapi dalam 1 tahun dia tidak memberikan keuntungan buat lu. Bagaimana mungkin lu membeli sebuah saham yang seperti itu? Kalau misalkan gue jadi lu ya, mendingan gue beli emas aja. Yang jelas-jelas dalam beberapa bulan ke depan, dalam beberapa tahun ke depan naik. Kayak begitu. Itu Goto. Salah satu saham ya. Kenapa gua setuju dengan Pak Prabowo adalah masih banyaknya masyarakat kita yang memperlakukan bursa saham sebagai ajang perjudian. Ya, sampai akhirnya ketika ada teman-teman gue yang mau masuk ke saham, gue berikan penjelasan sederhana. Lu mendingan beli saham seharga 350 perak per lembar, tapi dalam setahun dia memberikan keuntungan, bisa memberikan si perusahaan itu bisa memberikan 10 per lembar, ya. Atau lu mau membeli saham yang harganya 25.000 per lembar. Contohnya apa kayak United Tractor, kayak ITMG misalkan ya. Tapi dalam setahun dia bisa memberikan 6.000 per lembar. Nah, kalau ada temen gua, orang terdekat gua yang mau beli saham, gua nggak akan langsung mengajak dia. Gua akan langsung tanya dulu. Lu logikanya harus main. Lu mau beli yang mana? Secara nominal lebih murah yang ini.
350 perak per lembar, tapi dia cuma bisa memberikan keuntungan 10 per lembar. Ya, 10 per lembar. Artinya apa? Butuh sekitar 35 tahun untuk balik modal. Gampangnya begitu. Ada saham yang memberikan return atau si perusahaan bisa mencetak laba bersih kalau dibagi per lembar saham dia 6.000 per lembar. Harga sahamnya itu di angka 25.000. Ya. Berarti dia bisa balik modal paling tidak dalam waktu 4 tahunan. Nah, dalam hal ini guys ya, dalam hal ini masih banyak orang yang tanpa mempelajari hal sederhana ini membeli saham A ini dibandingkan saham B. Kayak begitu guys. Dengan anggapan bahwa oh dengan seperti ini nanti bisa jadi 700, bisa jadi. Pikirannya udah beger aja keuntungan 100%. 100%, 200%. Jadi ini salah satu ciri, bukan berarti saham A ini jelek ya. Tapi ini salah satu ciri di mana orang itu masih banyak memperlakukan saham sebagai ajang perjudian, guys. Kalau logika, hitung-hitungan matematik dasar, ini yang paling menarik yang B. Tapi kan memang bursa saham nggak bisa bergerak seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, rakyat kecil. Jadi memang pesannya ini, gua nangkep. Rakyat kecil ini ya, kalau bisa, jika memang belum ada pelajaran, atau dia belum mengetahui ilmunya, atau dia belum bisa melihat gimana sih si perusahaan ini revenue-nya berapa, kayak Samudra Indonesia, dia bisa menghasilkan berapa juta US dollar sih, kemudian bebannya apa, oh dia ternyata beban karyawannya segini, oh ternyata kalau misalkan di perusahaan seperti Samudra Indonesia itu perlu depresiasi yang besar, perlu penyusutan yang besar, oh ternyata dia punya hutang, yang nantinya berimbas kepada beban keuangan. Nanti akhirnya ketemu tuh laba bersihnya berapa. Jadi kebanyakan memang kalau rakyat kecil atau orang kecil lah, orang kecil dengan modal kecil. Nah, ini yang dengan modal kecil. Impiannya adalah mau dengan modal kecil nanti gue bisa merasakan keuntungan yang hebat, yang besar ketika gue masuk ke dalam pasar saham. Padahal nggak begitu guys. Justru akhirnya yang punya pemikiran bahwa oh gue mau main saham supaya dapat keuntungan yang besar, supaya dapat return yang besar. Nah, itulah yang biasanya jadi korban. Jadi yang kedua guys ya, memang kalau misalkan mau membeli saham, itu lo harus pelajari dulu. Makanya channel gua ya, dari awal channel gua dibentuk sampai sekarang gua selalu menekankan lu lihat dalamnya perusahaan itu bagaimana. Karena di setiap saham di belakangnya itu ada perusahaan. Kayak gitu. Kalau lu misalkan tidak mengetahui perusahaan yang ada di belakang saham itu udah sama saja memperlakukan saham sebagai ajang perjudian. Karena lu main tebak-tebakan harga saham doang. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga stres. Nah ini juga hal yang gua highlight guys. Orang yang namanya berinvestasi ya itu menyenangkan. Nggak bisa. Lu kalau misalkan berinvestasi kemudian lu stres, gue jamin lu udah berada di dunia yang salah. Lu udah berada di area yang salah. Berarti kalau lu stres hanya karena penurunan 0, sekian persen, kan tadi Pak Prabowo beliau menyampaikan ada temennya yang turun. Ada yang sahamnya turun dia stres. Ya karena memang bisa jadi, walaupun kita nggak tahu ya, tetap aja orang yang punya modal gede, orang yang punya aset besar di saham, itu masih banyak yang memperlakukan saham sebagai ajang perjudian. Dan itu gue setuju. Cirinya apa? Ya stres itu. Kalau misalkan lu dari awal tahu bahwa oh ini perusahaan ketika dia sahamnya nih ada di angka 300 nih, tapi sahamnya turun terus. Tapi kalau dilihat dari perusahaannya, oh dia nambah kapal. Kemudian dia yang tadinya berapa tius 15.000 tius sekarang jadi 18.000 tius, kemudian jadi 22.000 tius, dia beli lagi kapal yang kapasitasnya 7.000 tius dalam beberapa bulan terakhir. Sahamnya turun. Memang sebuah harga saham itu tidak selalu
mencerminkan kondisi si perusahaan. Nggak seperti itu. Makanya kalau misalkan lu tahu bahwa ada penurunan harga saham sedangkan lu melihat bahwa perusahaannya baik-baik saja, ya, kemudian dalam waktu beberapa ke depan si perusahaan ini diproyeksikan bisa mencatatkan laba bersih yang meningkat, ya. Berarti ketika turun itu karena lu tahu fundamental si perusahaannya lu beli. Kayak gitu, guys. Jadikan itu sebuah peluang. Kalau misalkan lu nggak ngerti, ya, lu ngelihat cuman pergerakan harga saham, kemudian lu nggak ngerti dalaman si perusahaannya itu bagaimana, ya stres, jatuhnya stres. Kayak gitu, guys. Jadi, itu yang mau gue sampaikan ya, guys. Nah, sekarang pesan gue, guys, ya, pesan gue. Nah, ini nih pesan gue nih. Pesan gue kepada lu semua. Pertama, ya, jangan jadikan, nah ini pesan gue nih, saham sebagai sebuah ajang perjudian. Nah, ini pesan gue nih, guys, ya. Yang pertama itu. Artinya apa? Ya gue selalu ngajak lu buat kalau misalkan lu mau beli sebuah saham, lu pelajari si perusahaan yang ada di belakangnya itu bagaimana. Kayak begitu. Itu yang pertama. Kedua, jangan koar-koar kepada orang lain yang masih menganggap bahwa saham itu tabu. Terus terang, guys, ya, gue beberapa kali diajak oleh teman-teman gue untuk, Jak, coba isi seminar dong, Jak, investasi saham. Gue bilang begini, jangan. Kalau misalkan gue mengisi seminar investasi saham, misalkan gue ngajarin gimana cara baca laporan keuangan, tapi ternyata audiens gue masih tabu terhadap dunia saham, bagaimana saham itu bekerja, yang ada mental block. Paham gak mental block? Ah, ngapain gue beli saham? Orang saham aja judi kok. Jadi gitu. Jadi lu jangan keluar-keluar kepada orang lain, terutama yang memang masih menganggap saham itu sebagai hal yang tabu. Karena nggak masuk, lu nggak bakal masuk. Jadi ada beberapa orang yang tadi gue bilang mengajak gue untuk mengisi seminar, gue bilang enggak, karena nggak semua orang bisa menerima ini. Kalau misalkan lu mau, suruh aja audiensnya nonton video gua, di samping gua dapet duit, ya lu bisa belajar dari video gua apa yang gua sampaikan. Tapi nggak perlu lu menyampaikan bahwa oh gue beli saham A, gue beli saham B, dan lu sampaikan kepada orang-orang di sekitar lu, orang-orang dekat lu yang notabene terhadap sebuah mekanisme saham itu masih tabu. Karena lu nggak akan dianggap kayak gitu, guys. Makanya pesan gua, lu jangan keluar-keluar kepada orang lain yang menganggap, nah ini nih, guys, nih, yang menganggap investasi saham itu tabu. Terakhir, ya, nah ini terakhir nih, yang ketiga, bedakan antara main dan investasi beneran. Ini yang paling penting, karena masih banyak orang, ya ini orang-orang yang tabu akan menganggap bahwa saham itu main-main. Kalau lu sekedar beli main, kemudian nanti naik lu jual, lu nggak ngerti di belakang saham itu perusahaannya bagaimana. Ya itu yang namanya definisi main itu begitu. Itu main. Ketika orang main-main, dia nggak belajar apa itu revenue, dia nggak belajar apa itu beban pokok penjualan, dia nggak belajar marginnya berapa, dia nggak belajar net profitnya berapa, dia nggak belajar valuasinya bagaimana, ya itu main. Itu main-main. Dan percaya sama gua, kalau misalkan lu udah main-main begitu, biasanya lu akan kesini nih, stres. Nggak ngerti. Oh, kalau misalkan turun, gua harus cut loss nih. Gua harus cut loss apa gua harus dimin aja atau hold? Lu nggak ngerti harus buat keputusan apa. Tapi kalau lu investasi, lu belajar. Lu belajar di belakang saham itu ada apa. Sehingga ketika si sahamnya roboh, lu nggak membuat keputusan yang gerasa-gerusu dan nggak membuat keputusan yang salah. Kayak begitu, guys. Karena gini, guys, yang berada di luar-luar sana, dia nggak akan tahu bahwa, oh ternyata di saham itu bisa dapat dividen. Oh ternyata ketika harga sahamnya turun, ternyata perusahaannya nggak ada masalah nih. Ternyata ketika lagi turun ini, oh ini berarti waktunya kita untuk membeli. Karena sebenarnya dari perusahaannya dia revenue-nya naik terus, laba bersihnya naik terus, dan sebagainya. Nah itu yang perlu lu pelajari ketika memasuki atau berinvestasi di saham. Jadi bedakan antara main dan berinvestasi. Dan ketika ada orang menyebut main itu udah salah. Kayak gitu, guys, ya.
Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys ya. Ini ngoceh aja guys. Dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.